Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsulat Jenderal Indonesia lah untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, mau nganterin saya ke Insert. Terus sekolah sana, iya, dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gua nggak tahu ini info A1 atau A berapa, tapi yang pasti ini sudah beredar di media sosial ya, khususnya di TikTok. Di sini bertuliskan Bang Iksan orang yang mengantar langsung Gibran dan istri ke UTS Insert Australia, dan juga beliau kan pastinya ngobrol sama Gibran. Gibran mengakui bahwasanya memang beliau pernah 6 bulan di sana gitu loh, tapi tidak selesai katanya. Nah, nanti jelasnya kita dengarkan sampai selesai ya guys. Awalnya gue kayak ragu gitu guys, tapi melihat beliau pernah berfoto dengan Gibran, istrinya, dan juga Jan Etes, jadi gue yakin, wah berarti ini orang yang bener-bener pernah mengantar Gibran gitu loh. Dan beliau mengakui dan bercerita, karena di situ ada pengakuan juga dari Gibran. Oke teman-teman semua, kita saksikan sampai selesai ya. Mudah-mudahan ini menjadi sumber yang valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat. Dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya, dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama sama Konsulat Jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya, untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling kemana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Ya, dia beliin sepatu buat Jan Etes, dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, mau nganterin saya ke Insert. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena Insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus sekolah sana, iya, dia bilang sama saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dia nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Kuliah, itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris. Di Sydney ya. Kebetulan, Insert itu adalah di bawah naungan dari University Technology of Sydney, UTS. Ya, tapi itu seperti pra-university class untuk orang-orang sebelum masuk ke university. Dan Insert adalah sebuah badan pra-university di bawah University Technology of Sydney. Di waktu itu dia bilang sama saya, dia nggak tamat di Insert, nggak selesai di Insert. Walaupun programnya program singkat 8-9 bulan, dia nggak selesai. Sekitar 6 bulan dia bisa pulang kan. Artinya itulah. Kalau bicara masalah itu buat adalah pra untuk menuju ke university, artinya dia punya ijazah SMA ya. Mungkin dia punya ijazah, nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia punya ijazah apapun, tapi dia pernah ikut kursus di Insert Sydney. Saya nggak pernah nanya ada ijazah SMA sekolah kamu di mana sebelumnya, nggak ada, saya nggak nanya ya. Yang itu yang saya tahu ya. Coba diulang sekali lagi ya, bahwa yang Insert itu sifatnya hanya khusus. Insert adalah sebuah badan pra-university yang mendidik orang-orang yang mau sekolah di Australia, khususnya di University Technology of Sydney. Dan sebelum masuk ke University Technology of Sydney, itu bahasa Inggrisnya harus diimprove, ditingkatkan dulu. Dan sekolahnya mereka itu di Insert College, itu namanya Insert College. Masih ada? Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, UTS sudah tidak pakai mereka lagi. Itu tempatnya berdekatan, itu di daerah Ultimo ya. Ultimo dekat dengan Chinatown di kota Sydney, di daerah Ultimo. Dan Insert ini adalah betul, itu adalah di bawah University Technology Sydney, tapi itu bukan berupa kuliah, itu adalah kursus menjelang masuk ke University Technology Sydney. Dan Pak Gibran sendiri bilang sama saya, dia nggak lama di sana, nggak selesai juga Insert-nya. Jadi itu belum berbentuk kuliah. Oh, oke. Hubungan udah dengan Bang Iksan dengan Gibran sampai sekarang udah? Dulu waktu saya baru-baru ketemu dia itu ya, kalau saya kirimkan, saya ambil foto pakai kamera saya. Saya kirim foto saya, oh terima kasih Pak, foto-fotonya kirim ke dia, kan ya. Dia masih jawab saya terus, masih kalau saya teks WhatsApp dulu masih jawab ya. Tapi setelah dia jadi wali kota, dia nggak pernah balas, dan saya hilang kontaknya, dia hilang sama sekali. Nggak pernah lagi gitu. Ada nggak rencana mau ketemu sama dia? Saya nggak ada rencana mau ketemu Gibran juga. Nggak ada keperluan saya juga ketemu sama dia. Nggak ada keperluannya saya ketemu Pak Gibran sana ya. Sepengetahuan sedikit dari Iksan. Persyaratan untuk masuk Insert itu apa ya? Sepengetahuan. Itu ya, itu tidak ada persyaratan kalau kita mau sekolah, dan kalau syarat mau sekolah itu harus ada ijazah SMA ya. Tapi saya nggak tahu ijazah SMA-nya ada apa enggak, saya nggak tahu. Tapi untuk masuk pra-university harus ada background high school dulu.
Nah, karena itu untuk Prague University ya. Yang khususnya sana itu bahasa Inggris. To improve, meningkatkan bahasa Inggris untuk level bisa sekolah seperti English for Further Education namanya itu ya. English for Further Education, bahasa Inggris untuk pendidikan berikutnya. Ya, itulah mereka di training dulu di insert sana. Salah satu untuk mengikuti dalam kursus itu adalah adanya ijazah SMA. Persyaratan biasanya itu ya ada ijazah SMA, baru bisa sekolah di sana itu ya. Tapi saya nggak tahu dia punya ijazah sebenarnya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah tanya juga sama dia. Selama udah berjalan dengan dia, Ya. berapa hari udah berjalan dengan dia? Ada sekitar hampir 2 hari, satu harian lah, atau 1,5 hari lah. Saya jalan sama ngambil Pak Gibran di kemana-mana ya. Ya, memang Pak Gibran ini kan orangnya sangat hemat sekali dengan berbicara ya. Dia banyak diam, bicara satu-satu. Suatu hari saya bawa dia, itu kan kita diikuti pas pampres ya. Kita selalu diikuti, mobil saya itu selalu diikuti mobil pas pampres. Karena mungkin pas pampres itu juga sopirnya itu ya pegawai konsulat jenderal Indonesia di Sydney. Nah, setelah itu mungkin ketinggalan di lampu merah, saya udah jalan duluan. Mereka telepon saya terus, kan di mana Pak? Saya Pak Gibran bilang, nggak usah dijawab. Dia bilang saya nggak usah dijawab. Dia juga waktu itu nggak pengen ya diikuti terus sama pas pampres. Ya. Karena dia ngomong saya gitu, nggak usah dijawab Pak. Tapi orangnya betul ya, sangat hemat sekali dalam berbicara. Dan pernah saya tanya itu mengenai, dan jadi banyak jawabnya tidak tahu. Banyak tidak tahu jawabannya. Apa yang pernah udah tanyakan ke dia? Salah satu yang dia bisa jawab. Yang saya tanya itu pertama dulu ya, karena itu kunjungan ke Australia, kunjungan Indonesia ke Australia. Presiden Jokowi berkunjung ke Australia. Saya tanya dulu, bagaimana sih hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia? Gitu. Apa kira-kira yang bisa ditingkatkan ini? Gitu. Dia banyak nggak tahu. Saya tanya, ini bagaimana Indonesia dan Australia hubungannya? Kan saya sebagai penduduk Australia, bagaimana? Saya kan juga pengen ya hubungan antara Indonesia dan Australia itu. Ya, oke teman-teman, selamat datang lagi di channel kita. Tadi kita telah melihat dan menyaksikan bersama seperti apa video daripada seorang yang udah mengenal dekat daripada Wapres Gibran itu katanya. Dan berbagai macam tadi dia cerita teman-teman, ada pada suatu saat dia mengantar Gibran ini dan berhenti di suatu sekolah karena bapak ini katanya sudah yakin bahwa Wapres Gibran tidak lulus daripada SD. Ya teman-teman, kalau menurut kita bahas atau kita bisa bahas sedikit bahwa tanggapan-tanggapan seperti itu semakin di luar nalar kita ya. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, tidak masuk akal. Tidak masuk akal, kenapa? Karena cacatan seperti itu masa Wapres Gibran tidak melewati daripada SD atau tidak SD katanya. Kan luar biasa sekali pernyataan atau fitnah seperti begitu ya teman-teman ya. Ya. Dan tadi juga kita bisa lihat dia menyatakan bahwa memang benar bahwa Gibran ini tidak melewati daripada SD. Kalau kita bahas kenapa? Kalau kalau misalnya dia belum melewati SD, kenapa dia bisa menjadi daripada Wapres? Kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang di luar daripada yang kita kejutkan? Apalagi kenapa juga masyarakat sangat senang dengan Pak Wapres ini? Nah, disitulah kita bisa lihat bahwa kenapa daripada yang membuat atau yang memberikan pernyataannya ini kepada Wapres tidak melewati daripada SD, kan sangat di luar nalar kita ya teman-teman. Dan berikut kita coba membaca seperti apa tanggapan daripada netizen kita. Ya teman-teman, di sini ada saudara kita yang atau netizen kita yang mengomentari, katanya semakin diulur semakin terang kebohongannya. Ya teman-teman, itulah beberapa komentar yang sangat luar biasa. Lanjut lagi, Gibran kursus 6 bulan itu dapatnya sertifikat bukan ijazah. Ya. Lanjut lagi, ijazah kursus kok 3 bulan aja bisa dapat ijazah. Ya, komentar daripada saudara kita ini yang mengatakan Gibran kursus 6 bulan itu dapatnya sertifikat bukan ijazah. Ya teman-teman,
Tata juga menjawab, ijazah kursus kok 3 bulan aja katanya. Ya teman-teman, itulah beberapa tanggapan daripada netizen kita. Lanjut lagi, mana suaramu Andi Azwan? Bisa nggak lu bantah informasi ini katanya. Lanjut, paling bantahannya iri dan sakit hati. Lalu kalau jadi pejabat, publik nggak bisa dikritik dan kebal hukum. Negara ini mau jadi apa katanya. Lanjut lagi teman-teman, bapak sama anak penipu katanya. Wow, luar biasa sekali ya, kelihatan seperti begitu. Lanjut lagi teman-teman, salam rahayu bapak atas kejujuran gih katanya. Lanjut lagi, kasihan juga Gibrannya, demi memenuhi keinginan Jokowi anaknya dikorbankan untuk berbohong juga. Wow. Lanjut lagi, intinya Gibran gak mau kalah katanya. Seperti Gibran ke Australia, dia rehab mandiri, soalnya masih ketara kalau masih make make katanya. Kalau kata saya, coba tes urin dah katanya. Wah, luar biasa pernyataannya. Ia sepantasnya Gibran jadi tukang cilok, bukan jadi wapres, tuntut dan turunkan jadi wapres. Wah teman-teman, ini luar biasa sekali juga komentar netizen ini, langsung diturunkan katanya. Ya lanjut lagi, alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada orang yang jujur mau bersuara untuk kebenaran. Mungkin bisa jadi saksi untuk sidang tuntutan ijazah palsu pada hari Senin tanggal 29 bulan 9 katanya. Wah. Ya lanjut lagi teman-teman, iya benar itu, saya sudah lihat di channel Pak Hesru katanya, yang langsung wawancara dari Australia. Wow, langsung dari Australia teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Semua orang yang akan menduduki jabatan penting wajib tes urin dan tes IQ katanya. Lanjut lagi teman-teman, ke Singapura sekolah apa? Sekolah berobat apa bertobat? Ngibul dosa lo katanya. Wah. Lanjut lagi teman-teman, makin kesini makin terkuak kebohongan keluarga si Jokowi, dari sampai jet terus terbongkar, yang akhirnya terkulai layu dan termul saudara kalian dari kebohongan tertutupi. Saya sangat setuju dengan komentar Anda agar Gibran dites urin, dari nada bicaranya ada yang aneh. Wah. Di pidato juga ketahuan Gibran kayak gimana, semakin samakan dengan AHY sama anak-anak muda katanya. Inilah wapres terbaik, pergaulan kelas internasional, tren anak muda cerdas, kata Termul. Lanjut lagi teman-teman, teman rehab. Gibran nanya kursus bahasa Inggris 6 bulan, seharusnya kursus itu harus 9 bulan. Wah. Lanjut lagi teman-teman. Nah, saksi fakta berbicara. Cerdas, setuju komentarnya rakyat hati, dengerin komen teman ini. Hanya ibu dan Dian dan ibu yang ahli pendidikan lintas negara aja yang bisa membantah pengakuan orang ini. Pendukung Jokowi dan Gibran mana kok tidak muncul komen tentang informasi ini untuk membantah. Oke, lanjut lagi teman-teman. Rakyat bosan sandiwara pengalihan opini, padahal masalah yang benar-benar melanggar tidak diproses dasar politik. Lanjut lagi, pena pengawasan DPR kok diam saja.
Oke, bikin ruwet, diminta tunjukin ijazah malah bawa teman rusuh STTM katanya. Lanjut lagi, tak lama lagi orang ini akan dibuat klarifikasi katanya. Oke teman-teman, lanjut lagi, demi kebenaran dan keadilan siapapun itu orangnya jangan takut dan harus berani bersuara. Yang sangat saya sayang, banyak manusia hebat, cerdas dan pintar, tapi mulutnya tidak berani bersuara. Apa mungkin takut? Apa mungkin akhlaknya kotor juga? Oke, lanjut lagi, sekolah di Australia nggak taunya hanya kursus bahasa doang, tetapi bisa beli ijazah dengan bermacam gelar, es batu, es buah, bahkan es campur teman-teman. Bisa ada juga ya. Lanjut lagi, yang benar akan tetap benar, Allah tidak tidur katanya. Oke, lanjut lagi teman-teman, tunjukin aja ijazahnya loh, nggak perlu reunian kayak ayahku, ribet amat kau katanya. Oke, lanjut lagi, sudah foto-foto belanja terus apalagi dan terusnya, apalah akhir cerita di berita doang katanya. Oke teman-teman, lanjut lagi, ada komentar dari saudara kita. Salam, ada laporan sebut Gibran dulu SMA dari Orchid Park Secondary School Singapura. Anehnya dalam list 14 sekolah yang nawarin program GCA A level di Singapura, Orchid Park Secondary School nggak dicatat dalam list ini. Berarti sekolah ini nggak bisa berikan wapres kelulusan setara dengan SMA, karena yang nggak sediakan fasilitas untuk program setara SMA tinggi. Ya, oke teman-teman, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, dan jangan lupa teman-teman dukung terus. Salam NKRI harga mati.